tengah sorotan, banyaknya media yang dipenuhi berbagai kasus tindak kriminal, terkhususkan tindak pelecehan dan pemerkosaan yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku. Meskipun sudah ada banyaknya desakan untuk merevisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di bawah umur, namun sampai saat ini kita belum menemukan titik tengahnya. Apakah bagi mereka sistem peradilan saat ini masih adil dan relevan? Atau ini sudah saatnya perubahan direalisasikan? Halo Bapak DPR khususnya Komisi 3, kejadian dugaan pemerkosaan anak kecil oleh anak kecil di Jakarta Utara merupakan lonceng bagi bapak-bapak di DPR. Apakah Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa yang bisa dikenakan hukuman penjara itu hanya umur 14 tahun ke atas, sedangkan 14 tahun ke bawah dikembalikan ke orang tuanya? Seorang anak umur 12-13 tapi kelakuannya sudah seperti dewasa memerkosa, masih pantas enggak dikembalikan ke orang tuanya? Mengingat kasus yang sedang ditanganinya, yaitu kasus 4 orang anak di bawah umur yang memperkosa seorang gadis remaja di tengah hutan kota Jakarta Utara, dan kasus ini bukanlah kasus satu-satunya yang terjadi di Indonesia. Hotman Paris beranggapan bahwa kasus yang dilakukan oleh para pelaku yang masih berusia sekitar 11 hingga 13 tahun itu tidak memberikan keadilan bagi korban. Undang-undang mengenai peradilan anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia sudah seharusnya mengalami revisi perubahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa anak dapat dipidana apabila telah berumur 14 sampai 18 tahun dan digunakan sebagai upaya akhir. Sedangkan untuk anak di bawah 14 tahun hanya dapat dijatuhi tindakan saja. Menilik dari kasus-kasus yang ada, banyak anak berusia di bawah 14 tahunlah yang menjadi pelaku dari pelecehan dan pemerkosaan. Bukankah sudah tidak relevan apabila anak hanya dijatuhi tindakan saja dan lebih parahnya dikembalikan pada orang tuanya? Sebut saja kasus terkait yang akan saya bahas secara singkat pada saat ini. Pada kasus ini, korban diperkosa hingga meninggal dunia. Kisah pilu yang dialami oleh salah satu siswi SMP di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, diperkosa hingga meninggal dunia dan pelaku dibebaskan. Ya, Anda tidak salah mendengar. Pelaku dibebaskan lantaran berkas perkara pemeriksaan yang katanya kurang lengkap. Dan lagi-lagi mempertimbangkan usia pelaku yang masih di bawah umur. Dari seluruh kritis bersama kita kali ini mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di bawah umur yang dibawahi oleh negara yang bersifat memaksa. Oleh sebab itu, undang-undang ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, perlu adanya perubahan dikarenakan era sekarang yang sudah banyak sekali kasus-kasus mengenai pidana anak di bawah umur yang melakukan tindak pelecehan dan pemerkosaan. Oleh sebab itu, perlu jadi pertimbangan dari pihak-pihak dan lembaga yang bisa merevisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di bawah umur ini untuk segera merealisasikan revisi tersebut. Pemirsa, peristiwa pemerkosaan terhadap siswi TK yang dilakukan oleh 3 bocah usia 8 tahun membuat geger warga Mojokerto, Jawa Timur. Orang pelajar SMA dan SD di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur nekat memerkosa sepupu perempuannya yang juga masih pelajar. Kejadian dugaan pemerkosaan anak kecil oleh anak kecil di Jakarta Utara. Siswi madrasah yang masih berusia 7 tahun menjadi korban pemerkosaan. Di lapangan desa di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini lokasinya, pemirsa. Nah, mirisnya pelaku adalah temannya sendiri. Sama-sama kita kawal Revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di bawah umur untuk membentuk Peradilan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.